Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok pemrograman teknik. Perkenalkan saya Muhammad Dafar Aditya. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Albertus Teddy Budiarto. Lalu ada Ardian Davi dan Suat. Jadi sini gimana sih cara komputer itu bekerja? Jadi sebenarnya cara komputer bekerja itu uh, ada tiga proses sebenarnya. Yang pertama ada input, lalu ada processing, lalu yang terakhir itu ada output. Nah, uh, pada pada kali ini saya akan membahas mengenai di CPU atau di processingnya, karena inti dari komputer itu ada di processing unitnya. Jadi di dalam CPU itu ada beberapa komponen seperti RAM, random access memory. Jadi itu komponen yang tugasnya itu untuk menyimpan data sementara sebelum diproses. Lalu ada storage penyimpanan. Untuk saat ini sih di dunia komputer itu udah mulai beralih dari yang dulunya hard disk sekarang menjadi SSD. Lalu selain itu ada prosesornya, otak untuk memproses datanya gitu. Lalu ketika data dimasukkan akan diolah oleh CPU lalu dikeluarkan melalui media suara atau media visual. Seperti itulah cara kerja komputer. Lalu ada eh, pada saat penginputan data, komputer itu hanya bisa membaca dari bahasa binary. Jadi binary ini merupakan kayak semacam penomoran gitu, yang mana hanya memiliki dua nilai, yaitu angka 0 atau angka 1, false atau true, benar atau salah. Jadi sistem bilangan biner ini digunakan di dalam berbagai aplikasi komputer, semua pengkodaan dan bahasanya seperti C, C++, Java, dan lainnya menggunakan angka biner untuk menuliskan programnya. Nah, selain itu ada juga yang namanya ASCII, ASCII. Ini merupakan American Standard gitu. American Standard kode untuk mengubah informasi gitu. Jadi sebuah sistem karakter yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik untuk mewakili teks maupun karakter-karakter khusus. Jadi nama-nama kita tuh sebenarnya bisa dikonversi menjadi binary gitu. Seperti contohnya ini. Nah, di sini teman saya Ardian Davi dan Suara dengan huruf kapital semua. Jadi kodenya seperti ini. Bisa dilihat. Lalu ini adalah nama saya Muhammad Dafar Aditya dengan penulisan kapital. eh, Kode binary-nya seperti ini. Lalu teman saya Albertus Teddy Wijarto, kode binary seperti ini. Jadi penulisan huruf kapital maupun huruf non kapital itu kode binary-nya berbeda. Oke, bisa lanjut dengan teman saya. Oke, baik. Perkenalkan saya Albertus Teddy. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan flowchart. Jadi, apa sih algoritma itu? Algoritma itu merupakan suatu perintah yang menunjukkan uh, suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara struktur dan sistematis. Algoritma sendiri itu digunakan oleh komputer untuk menjalankan suatu program. Lalu flowchart atau diagram alir itu gambaran langkah-langkah secara terurut dari suatu permasalahan. Nah, di sini dapat dilihat ini beberapa dari simbol-simbol flowchart yang ada. Itu ada mulai atau akhir, itu dengan tanda kotak yang ujungnya tumpul, lalu ada suatu proses, lalu ada kondisional atau keputusan, dan masukan atau keluaran. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan sebuah program sederhana untuk menggunakan Python dan juga Matplotlib untuk menganalisis gerak vertikal. Jadi program ini akan membantu kita memvisualisasikan pergerakan benda yang jatuh bebas di bawah pengaruh gravitasi bumi. Seperti pada flowchart yang tertampil pada sebelah kiri ini, pertama-tama kita perlu mengimpor beberapa modul yang diperlukan, seperti Matplotlib yang akan membantu kita membuat plot dan NumPy,
yang akan membantu kita untuk dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya, kita dapat menginisiasi beberapa variabel seperti percepatan gravitasi, kecepatan awal, dan juga waktu. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan variabel waktu pada grafik yang menghasilkan di sebelah kanan tersebut. Di sini kita menghitung posisi Y sebagai fungsi waktu dari T. Setelah kita memiliki data posisi, kita dapat membuat visualisasi grafik menggunakan Matplotlib. Hasilnya adalah grafik yang menunjukkan pergerakan benda jatuh bebas sepanjang waktu. Dari grafik ini kita dapat mengamati bahwa posisi benda berubah seiring waktu dan bagaimana percepatan gravitasi mempengaruhi pergerakan benda tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.